Genderuwo, genderuwo. Saat itu juga mobil akhirnya oleng. Mobil menabrak pembatas jalan dan langsung terjungkal di pinggiran jalan. Selokan besar di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian. Gitu ya. Sebentar lagi mau lebaran ya kan. Suasana lebaran, kumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan yang lagi dalam perjalanan mudik ini diberi keselamatan. Amin ya kan. Berkumpul dengan keluarga ya kan. Melepas rasa rindu ya kan. Melepas rasa kangen yang bener-bener udah bertahun-tahun gak ketemu. Udah berbulan-bulan gak ketemu gitu ya. Mudah-mudahan diberi kemerdekaan, diberi rasa damai, ketemu bahagia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya. Monggo, silakan. Udah dipastikan absen semuanya. Oke. Nah, di kiriman cerita kali ini, kiriman dari subscriber ini juga sudah lumayan lama, tapi momennya ini pas banget gitu kan ya. Ada seorang pemudik yang kebingungan saat diturunkan paksa oleh bis yang ia tumpangi gitu, karena harus dilimpah. Nah, pemudik tadi kebingungan, harus menunggu bis belakangnya, hingga pada akhirnya ia ditolong oleh sesama pemudik yang membawa mobil pribadi yang tujuannya ini searah. Akan tetapi ia dikagetkan ketika melihat sang sopir terkena serangan santet. Sang sopir meronta-ronta, sang sopir merasakan kesakitan saat perjalanan. Bagaimanakah nasib mereka? Akankah mereka ini selamat? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama dan momennya pas banget ini lagi mudik lebaran. Dan ada kiriman cerita yang memang ini ceritanya ini juga udah lama belum saya angkat. Dan kali ini pas momen, jadi saya bawakan cerita ini. Ini semua untuk kita waspada bersama-sama. Ya, ini kejadian juga sudah lumayan lama. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Alit. Alit ini hidup dengan bapaknya. Ibunya sudah lama meninggal gara-gara serangan jantung. Ibunya meninggal ini disebabkan Alit ini selama sekolah ini selalu bandel. Semenjak dia menginjak SMA, Alit selalu membuat gara-gara. Berantem, tawuran, mabok-mabokan. Sering sekali Alit lakukan. Ini membuat ibunya akhirnya meninggal. Karena apa? Sering menghadapi urusan sama polisi, urusan sama sekolahan, dipindah lagi segala macam. Ibunya gak kuat dan akhirnya meninggal. Nah, setelah ibunya meninggal, bukannya Alit ini jerah, akan tetapi terus-menerus sesuka hatinya. Karena apa? Terbawa lingkungan. Terbawa lingkungan, teman-temannya segala macam. Alit ini bandelnya minta ampun. Bapaknya aja sampai bingung, cara mendidiknya ini bingung. Bapaknya ini udah ngomong, apa harus bapak meninggal juga baru kamu ini tobat, nak? Udahlah pak, udah enggak gara-gara Alit kok. Memang ibu sakit-sakitan aja kok. Selalu seperti itu. Padahal ibunya meninggal gara-gara memikirkan Alit. Hingga pada akhirnya Alit pun dikeluarkan dari sekolah. Pindah sekolah lagi. Di sekolah yang baru bikin ulah lagi. Berantem lagi, mabuk lagi. Dikeluarin lagi. Terus-menerus seperti itu. Sampai di kota Alit tidak ada yang mau menerima Alit untuk sekolah di situ. Terpaksa Alit berhenti sekolah. Tepat di kelas 3. Harusnya ia ini melanjutkan terus lulus gitu kan ya. Ini tepat di kelas 3. Alit ini harus berhenti. Sudah tidak ada sekolah yang mau menerima Alit. Karena terus-menerus bikin ulah. Berantem, terus-menerus seperti itu. Urusan sama polisi itu hampir sering terjadi. Badelnya minta ampun. Alit itu mempunyai teman, kita sebut saja namanya Gopar. Gopar sama-sama bandel. Akan tetapi dia untuk urusan sekolah, dia memikirkan juga. Ini yang membuat Gopar aman-aman saja. Bisa dikatakan Gopar ini selisih setahun dengan Alit. Gitu, kakak kelasnya Gopar ini. Nah, ini yang menjadikan Gopar ini bisa lulus, nyari kerja dan merantau. Nah, Alit sementara menjadi seorang pengangguran setelah tidak diterima di sekolahan manapun.
Hari-hari Alit ini hanya meminta uang kepada bapaknya, sementara bapaknya ini kerja serabutan. Alit ini bingung, gitu kan ya, untuk buat beli minum lah segala macam, selalu bingung. Yang ada dia nongkrong dengan preman-preman pasar. Dia ini malak anak-anak sekolah, anak-anak yang masih pada sekolah ini dipalak sama Alit, terus membikin onar, membuat para warga ini geram. Sering sekali para warga ini mencemooh keluarga Alit. Bapaknya ini sampai ngomong sama Alit, "Kamu mau bunuh bapak cepet apa lambat, Le? Kok kamu terus-terusan kayak gini? Bapak sering dengar kabar kamu di pasar katanya suka malak kayak gini. Udahlah Pak, udah, nggak usah bahas itu lah Pak. Bapak lama-lama bisa meninggal, Le. Bisa nusul ibumu cepet kalau kamu kayak gini terus. Udahlah Pak, nggak usah mikirin tetangga. Udahlah, biarin omongan tetangga kayak apa. Udah tenang aja, udah Bapak nggak usah mikirin Alit." Nah, karena Alit sendiri, ya kan, ketika ketemu tetangga ini udah nggak mau deket-deket dengan Alit, ya kan, yang seumuran dengan Alit ini udah dilarang main sama Alit. Alit memutuskan, wah aku merantau aja udah ini. Dengar-dengar Gopar di kota dia hidup dengan enak, dia udah kerja. Aku mending ke tempat Gopar aja, siapa tahu di sana ada kerjaan. Singkat cerita, Alit mencari kontak Gopar. Alit akhirnya telepon Gopar. "Halo Par, ini Alit Par." "Oh ya Lit, gimana Lit? Ada apa Lit? Ada yang bisa saya bantu?" "Gini Par, aku udah kacau banget. Aku sekarang udah gak sekolah. Aku butuh kerjaan." "Loh, kok kamu udah gak sekolah?" "Iya Par, gak ada sekolah yang mau nampung aku Par. Tolong Par, aku butuh kerjaan." "Ya udah, kalau kamu mau datang ke sini. Aku di kota ini. Nanti aku kirim alamat, kamu datang." Akhirnya Alit ngomong sama bapaknya, "Pak, daripada seperti ini, Alit dicap jelek kanan kiri segala macam terus bikin pusing Bapak. Alit mau merantau ke kota Pak. Alit mau membuktikan kalau Alit ini bisa Pak nyari uang. Kalau Alit ini bisa punya uang, Alit ini bisa dihormati di kampung ini Pak." "Terserah kamu Le, Bapak udah bingung. Gimana caranya ngomong ke kamu? Bapak ini udah tua, Bapak bingung Le." Hingga pada akhirnya Alit meminta uang ke bapaknya, ya kan? Meminta paksa Alit berangkat ke kota naik bis. Singkat cerita, sesampainya di kota, ya kan, perjalanan berjam-jam gitu kan, Alit langsung menuju ke alamat yang ditujukan oleh Gopar, yaitu kos-kosan Gopar. Sesampainya di sana siang, Gopar kaget. Wah, ketemu juga nih bocah pinter banget nih. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ketemu sama Gopar. "Ini kos-kosan aku Lit. Gimana kabar kamu?" "Wah kacau Par, aku di kampung kacau banget Par. Udah dicap jelek kayak gini. Parah Par. Kamu gimana, kerjaan di mana?" "Gini Lit, ya, kalau ngomongin kerjaan mending kamu istirahat dulu. Ntar malam aku ajak ke tempat kerjaanku." Akhirnya Alit pun istirahat. Singkat cerita pada malam hari Gopar mengajak Alit, "Ayo kita pergi ke tempat kerjaanku." Ternyata Gopar ini menjadi seorang tukang pukul di klub malam. Nah pada saat itu Alit diajak ke situ, Alit bingung. "Ini Lit, tempat kerjaanku, kenalin ini abang-abangku. Mereka jaga sama seperti aku di sini. Ini klub malam. Jadi tugasku di sini memang nggak jauh-jauh dari zaman kita ini SMA. Berantem. Jadi kalau ada orang yang mabuk, di sini nggak bayar, di sini bayarnya kurang segala macam, banyak alasan. Kita ini bekerja. Dan rata-rata kita ini jarang bekerja, jarang sekali. Hanya kalau ada orang mabuk, nggak punya uang segala macam, dia bertele-tele segala macam, baru kita yang berangkat. Gimana kamu?" "Aduh, kenapa harus berhubungan dengan seperti ini sih? Aku pengen kerja yang bener nih. Di kampung aku udah muak Par." "Ya terserah kamu. Kalau kamu mau seperti ini. Kalau iya tak omongin sama bosnya," kata Gopar. Ternyata Alit masih memikirkan. "Nanti aja dulu Par. Aku tak mikir dulu." Singkat cerita, berapa hari kemudian Alit belum juga kerja. Kehidupan ditanggung Gopar. Akhirnya Alit ngomong sama Gopar, "Par, gini aja deh Par. Walaupun ijazahku yang aku bawa ini hanya SMP, siapa tahu aku mau ngadu nasib di kota terus ada kerjaan Par." "Ya terserah kamu. Terserah kamu. Kalau kamu memang pengen kerja, terserah kamu. Aku hanya menawari kerjaan yang aku kerja sekarang. Tapi kalau kamu mau nyari di kota, ya banyak. Ya nggak tahu dengan ijazah SMP ini bisa atau enggak." "Ya udah Par, gini aja Par. Boleh nggak aku pinjem motor?" "Emang kamu tahu jalanan-jalanan di sini?" "Ya tanya-tanya lah Par. Kita kan punya mulut." "Oh ya wes, terserah kamu." Akhirnya Alit meminjam motor Gopar untuk mencari kerja. Muter-muter. Alit ini muter-muter, tanya-tanya soal pekerjaan. Balik lagi, pagi ketemu, tanya,
Tanyalah Gopar ke Alit, gimana Alit udah dapat kerjaan belum? Belum juga Par. Balik lagi, terus pas ketemu tanya lagi. Saling berkomunikasi, kadang-kadang kalau pas Alit kesasar atau apa, telepon Gopar. Par, ini aku sasar Par. Ini arahnya ini ngambilnya jalan yang mana ya Par? Karena masih baru Alit ini di kota. Singkat cerita, ya kan? Alit ini udah berapa minggu nyari kerja nggak dapet. Gopar pun tanya. Sekarang gini aja, bukan aku keberatan kamu ada di sini. Tapi menurut aku, yang tanpa ijazah asal berani ya di tempatku. Kamu kan dulu suka berantem, ya. Di SMA kamu suka nantang-nantang siapapun, kamu berani. Kenapa kamu pas di kota kayak gini? Par, bukan gimana-gimana Par. Aku sebenarnya udah males Par, berantem-berantem kayak gitu kan udah males. Aku pengen ya kerja yang benar. Nah, tapi kalau kamu mau kerja yang benar, kamu juga belum dapet juga kan? Ya nantilah buat batu loncat. Akan tetapi Alit juga tetap tidak mau. Dia masih tetap berusaha nyari kerjaan. Nah, berjalannya waktu ya kan. Jadi setiap Gopar ini pulang, ini selalu bawa minuman gitu. Selalu bawa minuman, sisa-sisa dari customer yang memang mereka ini mabok, minumannya ini nggak dihabisin gitu kan. Ini dimasukin ke dalam botol air mineral, dibawa Gopar pulang. Karena Alit suka minum juga. Diminumlah sama Alit. Nah, Alit ini masih terus-menerus keliling cari kerjaan. Hingga pada akhirnya Alit mulai putus asa. Karena belum ada kerjaan yang nempel satupun, yang nyangkut satupun di usaha Alit. Pada malam hari, ya kan, ini Alit membawa minuman yang dari Gopar. Dia minum di jembatan layang, di flyover. Jadi dia ini berhenti di situ sambil ngamatin kota sebesar itu. Dia teriak-teriak. Dia meluapkan emosinya. Kota sebesar ini sampai tidak ada yang mau menerima aku kerja. Aku harus kerja apa? Aku harus bagaimana? Kok seperti ini? Dunia tidak adil, sedangkan aku pengen berubah. Aku harus bagaimana? Aku pengen kerja. Apa gara-gara ijazahku SMP terus aku ini gak bisa bekerja? Mana adilnya? Mana? Nah, Alit ini teriak-teriak. Saat Alit teriak-teriak, dia bener-bener dalam kondisi mabok. Tiba-tiba ada mobil berhenti, tak jauh dari Alit. Tiba-tiba mobil itu ya kan, keluarlah perempuan diturunkan secara paksa. Turun kamu, turun. Ada perdebatan di situ sama seorang laki-laki. Perempuan ini didorong oleh laki-laki tersebut sampai jatuh. Nah, karena Alit pada saat itu lagi emosi, kebuasan Alit mulai tumbuh. Nah, kok kurang ajar banget nih sama perempuan kayak gini. Nah, Alit ini langsung menolong perempuan tersebut. Mbak, kenapa Anda, Mas? Yang bener Mas, kamu Mas. Alit saat itu mencoba melerai. Setelah membangunkan perempuan ini ya kan, Alit mencoba untuk melerai. Mas, kalau berani jangan sama perempuan Mas. Alit langsung memukul si laki-laki itu tadi. Buang. Kamu berani sama perempuan ya? Kalau berani sama aku, ngerti kamu? Udah, aku gak urusan sama kamu. Aku gak urusan sama kamu. Kamu belum tahu siapa aku. Laki-laki tadi itu pergi. Mbak, gak kenapa-napa Mbak. Gak apa-apa Mas. Mbak, kenapa Mbak? Kok bisa kayak gini Mbak? Perempuan tersebut ini banyak luka-luka lebam. Alit bilang, duduk Mbak, dulu. Maaf Mbak ya, saya bau alkohol. Gak apa-apa Mas. Saya justru yang berterima kasih sama Mas. Bentar, Mbak tunggu di sini dulu. Saya ada air mineral. Mbak tunggu di sini dulu. Alit pun langsung menuju ke motor, ngambil air mineral, air minum, dikasihkan ke mbaknya. Minum Mbak, minum. Sabar, mbaknya kenapa? Spontan Alit ini langsung sadar, yang tadi udah mabok ini langsung sadar melihat sebuah kejadian seperti itu. Ada perempuan yang dimaki-maki oleh laki-laki. Mbak, kenapa Mbak? Ada apa? Kok bisa seperti ini? Nah, perempuan tersebut ini akhirnya memperkenalkan diri. Kita sebut saja namanya Cynthia. Nama saya Cynthia Mas. Ya, nama saya Alit Mbak. Saya tadi sebenarnya lagi kacau juga, terus tiba-tiba dikagetkan Mbak ini berantem. Spontan saya pengen nolong di situ. Mbak, kenapa Mbak? Maaf Mas, saya ini pelacur. Oh, iya Mbak. Alit kaget. Oh, saya ini pelacur Mas. Saya bingung Mas, saya lagi butuh uang. Saya nagih orang itu Mas. Orang itu juga sudah sering sekali Mas berhubungan dengan saya. Tapi yang ada alasan-alasan terus Mas. Dia ini jarang bayar saya. Dia ini selalu menjanjikan. Tapi yang ada saya disiksa Mas. Dan baru tadi saya ini berantem dengan dia Mas. Saya udah gak kuat Mas. Oh gitu Mbak, maaf Mbak ya. Maaf, saya gak ngerti Mbak. Yang jelas saya gak tega aja tadi melihat Mbak ini berantem. Ternyata yang namanya Cynthia ini adalah seorang pelacur. Maaf ya, di sini Cynthia adalah seorang pelacur. Mas, horornya di mana? Ini saya ceritakan runtutannya.
karena ini cerita menurut saya sangat mengerikan. Cynthia pun tanya, nah kalau kamu Mas Alit, kamu gimana? Ada apa? Kok kamu bilang kamu lagi teriak-teriak, mabuk, lagi kenapa? Ada apa? Cynthia tanya. Saat itu Alit pun menjelaskan, saya juga lagi bingung Mbak sebenarnya. Saya udah dicap jelek, saya sekolah keluar terus-menerus, ibu saya sampai meninggal, di kampung juga udah nggak menganggap saya kalau saya ini warganya. Saya banyak kasus hingga akhirnya saya ini memutuskan ke kota Mbak. Saya pengen punya kerjaan Mbak, saya pengen punya kerjaan yang tetap. Sementara ini saya ikut teman saya namanya Gopar Mbak. Akan tetapi ya gitu-gitu lagi Mbak. Dia menawarkan saya kerjaan, tapi kerjaannya jadi tukang pukul di sebuah klub malam Mbak. Sedangkan saya ini ke kota, saya pengen kerja Mbak. Saya pengen kerja yang bener. Saya bingung. Saya harus gimana lagi? Saya nggak ngerti Mbak. Saya mau pulang percuma juga Mbak. Gimana kalau gini Mas? Kalau Mas mau tapi ya, kalau Mas mau nganterin saya mau nggak? Nganterin gimana Mbak? Ya nganter jemput saya Mas. Kalau saya ada bookingan atau apa, Mas nganterin saya ke hotel mana, nanti Mas jemput saya. Ya ibarat kata, maaf ya Mas ya, kayak ojek saya Mas. Oh nggak apa-apa Mbak, kalau Mbak ini mau, saya nggak apa-apa Mbak. Oh ya Mas, kalau gitu Mas simpen nomor saya aja. Akhirnya tukeran nomor antara Alit dan Cynthia. Singkat cerita, ya kan, karena udah mau menjelang pagi, Alit pun mengantarkan Cynthia. Udah tahu nih kosan Cynthia. Oh ngekos di sini ya Mbak? Iya Mas. Mas kalau suntuk mau main ke sini kabarin aja Mas, nggak apa-apa ya. Iya Mbak, makasih Mbak kalau gitu Mbak. Terus saya mulai kerja kapan? Nanti saya telepon Mas. Kalau saya mau berangkat atau apa nanti Mas saya telepon. Akhirnya ya kan, Alit ini pun senang, tenang. Aku dapat kerjaan nih. Kali ini aku dapat kerjaan. Walaupun ngantar jemput kayak gitu. Bukannya jaga terus harus berantem gitu kan. Kalau ini kan cuma ngantar-ngantar aja udah gitu. Nah, menurut Alit itu aman gitu. Alit pun akhirnya cerita ke Gopar gitu. Saat ketemu Gopar ya kan, Alit cerita ke Gopar. Par, aku dapat kerjaan. Kerjaan apa Alit? Aku ngantar jemput seorang pelacur Par. Oh, Angelo toh. Apa ya, ini sebutannya seperti itu. Si Alit pun mengiyakan, iya Par. Tapi kan di sini aku nggak jaga klub, terus aku harus berurusan dengan orang banyak, terus berantem segala macem. Aku cuma jaga urusan mereka ribut atau apa, yang jelas aku hanya jemput aja lah. Udah Par, aku hanya itu Par, kerjaannya Par. Tapi mudah-mudahan sih aku betah di situ Par. Iya batu loncat lah Par. Ya wis terserah kamu. Terus apalagi yang bisa saya bantu? Tanya Gopar. Saat itu Alit ngomong, berhubung aku nggak ada motor, aku pakai motormu ya Par. Aku tak pinjem motormu ya Par. Ya wes gak apa-apa. Tapi nanti kalau pas aku butuh tak telepon kamu nganterin motor. Iyo Par. Terima kasih Par. Akhirnya Alit di sini tenang. Udah ada motor, Alit juga ada kerjaan yang tidak membutuhkan ijazah. Singkat cerita, berapa hari kemudian Cynthia pun telepon. Halo Mas Alit. Oh iya Mbak Cynthia gimana? Udah panggil aja Cynthia. Oh iya Cynthia gimana Cynthia? Bisa nganter aku gak Mas? Nanti malam jam sekian. Oh bisa. Iya bisa. Hari pertama Alit kerja. Kerjanya bener-bener ringan. Alit datang menjemput Cynthia udah berdandan ya kan. Dia menggunakan jaket segala macam, udah bawa tas. Setelah itu Alit mengantarkan. Arahnya kemana Sin? Cynthia pun bilang, Mas ini nanti ikutin aja ya. Nanti ada di hotel depan. Ternyata menurunkan di hotel. Cynthia diturunkan di hotel. Sini ya Sin. Iya. Nanti kamu jemputnya, nunggu aku telepon ya. Kamu terserah mau kemana dulu, gak apa-apa. Mau ngopi-ngopi dulu atau apa, terserah ya. Nanti kamu tinggal aku telepon. Oke? Oh iya Sin, terima kasih Sin. Nah, akhirnya Alit pun pergi. Cynthia ini masuk ke hotel. Singkat cerita, setelah selesai, Cynthia pun telepon Alit. Alit lagi ngopi, setelah ngopi selesai, Alit pun langsung jemput. Kerjaan enak banget. Nganterin Cynthia, setelah itu dapat uang. Makasih ya Mas sebelumnya, sama-sama Sin. Ini kurang nggak? Udah cukup. Aku malah seneng banget nih. Cukup, makasih banget. Alit merasakan seneng. Soalnya apa? Kerjaannya gampang banget. Hanya nganterin aja udah. Singkat cerita, keesokan hari sama, terus menerus nganterin Cynthia ke hotel. Ada pesanan dari om-om segala macem. Cynthia pun setelah dia ini bekerja, ini selalu cerita ke Alit. Kadang-kadang nggak langsung pulang ke kosan. Kadang-kadang makan segala macam sambil cerita. Tadi mainnya kasar loh Lit. Om-om itu kayak gini.
Sabar ya mbak, namanya juga kerja. Saling ngasih semangat. Nah, hingga pada akhirnya ketika mendapatkan jam orderan, jam bookingannya Cynthia ini terlalu larut pagi gitu kan ya. Jamnya ini udah jam 4 dini hari, Cynthia baru dapat job segala macem. Ini yang membuat Alit ini ngantuk. Nah, sepulang dari situ udah mau menjelang jam 6 pagi, Cynthia pun menawarkan, "Kamu kayaknya udah ngantuk banget, Alit. Terus tadi perjalanan kita jauh, mending kamu istirahat di sini." Nah, Alit tanya, "Mbak, emang nggak apa-apa, Mbak? Kosan di sini kalau ada laki-laki main ke sini, di sini bebas. Nggak apa-apa, udah. Tenang aja, udah. Nggak apa-apa kalau kamu ngantuk tidur sini aja dulu. 2 jam, 3 jam lah, nanti baru pulang." "Ya udah deh mbak, aku memang bener-bener ngantuk." Akhirnya Ali tidur di situ. Cynthia pun tidur di situ. Dan Ali tidak berani macam-macam kepada Cynthia. Nah, setelah Cynthia percaya, akhirnya Cynthia ini selalu menawarkan. Kalau udah jam 3 dini hari gitu kan ya, mereka ini mau pulang atau segala macam, Cynthia pun menawarkan, "Udah tidur sini aja, gak apa-apa kok." Alit pun tidur di situ, tapi Alit ini tidak ngapa-ngapain, tidak berani karena Alit merasa ini adalah pekerjaan Alit. Alit gak boleh sembrono, kalau sampai sembrono Alit bakal kehilangan pekerjaan. Nah, Cynthia ini percaya. Dan Alit kadang-kadang di situ ya kan, ini kadang-kadang masak atau apa disuruh Cynthia. "Kamu kalau mau bikin mie rebus atau apa, di situ ada semua ya. Kamu tinggal bikin atau apa segala macam." Memang kosannya ini hampir kayak semi apartemen gitu kan ya. Kosannya ini besar gitu, kosannya ini besar jadi ada dapurnya sekalian kayak kontrakan gitu. Nah, disitulah Alit akhirnya nyaman. Ketika ditelepon Gopar, "Lit lagi di mana?" "Waduh Par, pinjem dulu ya Par, motornya lagi penting nih di sini." "Wah, udah nyaman nih kayaknya." "Iya nih Par, mudah-mudahan kerjaan ini lancar terus Par." "Ya udah, yang penting di situ jaga diri ya." "Iya Par, makasih Par." Karena pada sebelum-sebelumnya ketika Alit ini tidak dapat kerjaan, ini Gopar selalu ngeluarin uang untuk kehidupan Alit. Nah, sekarang Alit udah punya uang. Nah, Alit yang udah punya uang ya kan dikasih Cynthia, ini ketika pulang bertemu dengan Gopar, ia cicil. "Ini Par, kemarin aku pinjem sekian. Kamu udah ada pegangan belum?" Udah Par. "Ini Par, tapi aku nyicil ya Par, nggak apa-apa." "Ya udah nggak apa-apa." Tapi kadang-kadang sering minjem lagi ketika Cynthia ini sepi job gitu. Jadi nggak selamanya Cynthia ini rame terus, kadang-kadang memang sepi. Dalam waktu 1 minggu mungkin kadang-kadang Cynthia hanya berangkat hanya 2 kali. Seperti itu juga. Nah, berjalannya waktu, Alit ini kan udah sering nganter Cynthia. Dia dapat uang, dia bisa nabung ya kan. Dia udah seneng, ngerasain udah seneng, bisa nyicil juga kepada temannya yang namanya Gopar gitu kan. Alit juga jarang pulang karena sering menginap di tempatnya Cynthia. Cynthia juga sudah percaya dengan Alit. Hingga pada suatu ketika, ini Cynthia telepon Alit ketika Alit ini sedang nongkrong nih ya kan, nyari angin atau apa. Cynthia telepon, "Mas Alit bisa nggak jam 8 malam ke kosan?" "Oh bisa, tenang Cynthia, nanti aku datang ke situ." Nah, Alit pun datang nyamperin ke situ. Cynthia pun ngomong, "Anterin aku Lit." "Mbak, kok tumben Mbak, nggak dandan dulu?" "Ah, udah nanti aja di jalan ngomongnya." Ada apa ini? Yang biasanya Alit jemput, Cynthia ini udah dandan cantik, ya kan? Hanya mengenakan jaket, celana panjang segala macem, ya kan? Baju seksinya ditutup dengan jaket. Ini ada apa? Kok tumben Alit datang ke situ, Cynthia ini nggak dandan sama sekali? Pertanyaan, ya kan? Timbul pertanyaan Alit. "Mbak, ini arahnya kemana?" "Kamu terus lurus aja, ikutin arah jalan ya. Ikutin, nanti aku arahkan." "Ya Mbak." Terus menerus, kurang lebih sudah 1 jam. "Mbak, tumben Mbak. Ini kok jauh banget?" "Ya udah, kalau gitu kita mampir dulu ke warung gitu." Nah, akhirnya dia mampir dulu ke warung. Cynthia pun membeli amplop. Saat itu Alit bingung, ini mau kemana sebenarnya? "Ngopi dulu Mas Alit, ngopi dulu biar kamu nggak ngantuk." Nah, Alit pun coba tanya, "Mbak, sebenarnya kita mau kemana Mbak? Tumben Mbak, biasanya nganter ke hotel, tapi ini kok arahnya ke kampung-kampung, terus nggak jelas ini Mbak jalannya. Aku juga baru kesini Mbak." "Udah, sekarang gini, kamu janji nggak bakal bocorin?" "Bocorin apa sih Mbak?" "Ya, aku ada tempat di mana memang aku merahasiakannya." "Rahasia?" "Ya udah, kamu berani janji nggak?" "Iya Mbak, aku janji Mbak." "Janjilah mereka." "Emang ada apa?" Nah, di sini Cynthia cerita. "Jadi gini Mas Alit, aku itu pakai penglaris." "Penglaris? Maksudnya Mbak?" "Iya, aku pasang susu. Dan memang orang-orang nggak ada yang tahu. Makanya ketika orang bertemu aku, ini bawaannya pengen sekali berhubungan dengan aku."
Tapi aneh, aku lihat kamu kayak kamu biasa aja. Memang Mbak, aku ini sebenarnya ada juga daya tarik ke situ, cuma aku mencoba untuk menghilangkan Mbak. Terus terang aja nih Mbak, karena aku di sini butuh kerjaan Mbak. Aku niatnya aku pengen kerja, aku pengen kerja dapat uang. Oh gitu Mas Alit. Iya Mbak. Terus ini saya ngantar Mbak kemana? Jadi ada seorang dukun yang dia membantu, di mana aku bisa laris. Oh gitu. Nggak usah kenceng-kenceng. Ya, tolong jaga rahasia ini. Ya Mbak, udah tenang aja sama aku Mbak. Nah, singkat cerita ya kan, mereka melanjutkan perjalanan. Akan tetapi setelah mau sampai ke lokasi, Cynthia bilang ke Alit, Mas Alit nunggu di sini aja ya. Di situ kan ada warung. Mas Alit bisa ya ngopi-ngopi atau pesen mie rebus atau apa segala macam. Di situ ada warung. Mas Alit tunggu aja di situ. Dan kalau ada orang-orang tanya di situ, Mas Alit nggak usah banyak bicara. Ya jawab seperlunya aja ya. Lah, terus Mbak Cynthia, aku nanti masuk gang. Lewat sini harus jalan kaki. Jadi Mas Alit tunggu aja di situ. Oh gitu. Ya udah Mbak, iya. Akhirnya Cynthia jalan kaki. Alit ditinggal di warung. Singkat cerita, ya kan? Kurang lebih jam 2:30 dini hari, Cynthia muncul lagi, terus langsung manggil Alit. Mas Alit, aku udah selesai. Oh ya, sebentar Cynthia. Nah, Alit membayar warung di situ ya kan. Setelah selesai, Alit langsung jemput Cynthia di seberang jalan. Nah, jalanlah mereka untuk pulang. Udah Mas Alit, kita pulang. Udah Sin, semuanya udah semua. Oh, ya udahlah, kita berarti pulang ini ya. Pulang. Nah, di tengah perjalanan Cynthia menjelaskan, kamu gak usah kaget ya kalau aku ke tempat-tempat seperti ini. Yang namanya pelacur kalau nggak dibantu dengan hal magic seperti ini, mana laku. Makanya aku pakai ilmu seperti ini. Alit sebenarnya masih kebingungan. Kok aneh ya Kak? Kok harus pakai kayak gini ya? Dan ini menurut Alit adalah pengalaman pertamanya. Dan saat itu Cynthia pun menjelaskan, sebenarnya seperti ini juga ada tumbal. Alit langsung rem mendadak. Maksudnya Mbak? Udah jalan dulu, nggak usah ketara banget. Jalan lagi. Harus ada tumbal. Harus ada nyawa. Makanya aku sering menumbalkan orang-orang yang jahat sama aku. Biasanya aku tumbalin. Orang-orang yang seenak hati memperlakukan aku. Biasanya aku tumbalin mereka. Aku cari tahu namanya siapa segala macam. Aku cari tahu wetonnya segala macam. Aku tumbalkan. Oh gitu ya Mbak. Saat itu Alit jadi khawatir. Kenapa kamu akhirnya manggil mbak terus? Karena aku udah bilang, panggil aku Cynthia. Aku akhir-akhir ini kayak bingung loh. Udah nggak apa-apa. Jadi Alit ini kayak kebingungan, mulai dia ini gelisah. Aduh, nanti aku ini bakal ditumbalin atau gimana? Tapi Cynthia terus ngomong sama Alit, udah kamu tenang aja. Kamu nggak gimana-gimana, kamu aman kok. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Kamu orang baik. Iya Sin, iya. Pulanglah mereka. Nah ternyata bener. Saat beberapa hari kemarin sepi, setelah dari dukun itu, tiba-tiba Cynthia mulai banyak job. Alit kembali ngantar ke sana kemari terus menerus, sehingga Alit sendiri mendapatkan upah yang banyak. Alit tenang. Cynthia pun bilang, bener kan Mas Alit? Aku sekarang jadi tambah laku, rame. Iya Sin, aku juga nggak nyangka kok bisa kayak gitu ya. Itulah kekuatan magic, itulah kekuatan goib. Aku dibantu sama dukun, makanya aku bisa seperti ini. Selama Alit itu di tempat Cynthia, Alit ini tidak pernah, ya kan, sembrono atau apa. Ini membuat Cynthia nyaman. Cynthia berani bersandar, ya kan. Cynthia berani senderan, ya kan, di bahu Alit. Cynthia berani mesra-mesraan sama Alit, walaupun Alit ini kebingungan sendiri. Aku harus gimana? Ini kan bosku, secara nggak langsung ini bosku. Aku nggak mungkin sembrono. Cynthia sudah kayak nyaman dengan Alit. Cynthia mulai menanyakan, kamu tanggal lahirnya berapa sih? Kamu ini tua siapa sama aku? Mulai seperti itu. Nah Alit ini juga bingung. Gimana lagi? Alit juga nyaman sama Cynthia. Singkat cerita, ya kan? Ini ternyata ke tempat dukun itu sebulan sekali. Jadi Alit udah mulai hafal, jalannya udah mulai hafal. Dan seperti biasa, Alit nungguin di warung gitu kan. Nanti kalau Cynthia udah selesai baru jalan pulang. Sudah terbiasa. Setiap 1 bulan sekali harus datang ke tempat dukun itu. Gitu. Alit sudah terbiasa dan memang Alit membuktikan sendiri. Melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kalau setelah dari dukun itu, ya, Cynthia ini tambah rame. Yang ngebooking Cynthia ini tambah rame. Bahkan yang 1 malam Cynthia ini bisa melayani 3 orang.
Singkat cerita ya kan, ini udah berjalan lama gitu kan, udah berjalan lama. Pada suatu ketika Alit ini ditelepon sama Gopar gitu. Lid, posisi di mana Lid? Aku pengen ngobrol sama kamu Lid. Udah lama kamu gak pulang. Alit pun akhirnya pulang nih kan, pulang ke kosan, ketemulah sama Gopar siang-siang. Gimana Par? Ada apa Par? Gini Lid, terus terang aja ya, aku butuh motor dan motor itu mau aku jual. Aku ada kepentingan. Oh gitu ya Par. Terus aku gimana Par? Aku belum bisa beli motor Par. Aku lagi ngumpulin uang. Ya tapi gimana? Aku butuh itu. Ya udahlah Par. Terserah kamu Par. Alit ngerasa kebingungan karena itu bukan motor Alit. Motor diminta Gopar. Alit bingung. Tak lama kemudian Cynthia ini telepon. Mas kamu di mana? Nanti malam jangan lupa ya. Jam 7:30 kamu kesini. Cynthia aku bingung. Aku harus ngomong gimana? Ada apa emang Mas? Motor yang biasa aku pakai udah diminta sama Gopar. Karena Gopar ini memang butuh uang, motornya mau dijual. Oh gitu. Udah kamu tenang aja ya. Kamu tenang aja. Aku nanti bakalan beli mobil. Nanti kamu nganternya aku pakai mobil. Kamu bisa kan ngedrive mobil? Ya bisa sih. Tapi dikit-dikit. Nanti dengan terbiasa kamu bakalan bisa kok. Kata Cynthia. Ternyata emang bener. Pada malam itu Cynthia ini nggak diantar sama si Alit. Gitu kan ya. Akan tetapi berapa hari kemudian Cynthia beli mobil. Cynthia telepon Alit. Alit kamu bisa nggak datang ke tempat ini? Alit naik angkot datang ke salah satu tempat. Ternyata tempat itu kayak tempat ngopi gitu kan ya. Cynthia melihatkan. Ini loh aku sekarang udah beli mobil loh ya. Sekarang kamu bisa pakai ini. Kamu bisa nganterin aku. Kamu kapan aja bisa pakai mobil ini. Ya ampun Cynthia. Aku udah gak apa-apa. Pakai aja. Kamu udah ada dasar kan. Bisa kan. Dikit-dikit bisa kan. Alit memang bisa. Memang bandel dari SMA udah bisa. Nah, hingga pada akhirnya sekarang Alit itu nganternya Cynthia menggunakan mobil. Gimana Mas Alit? Seneng kan? Pakai mobil enak kan? Lebih enak kan? Iya Sin, aku jadi nyaman kayak gini. Enak. Dan ternyata emang bener. Cynthia ini kelasnya ini udah mulai naik lagi. Yang awalnya nganter ke hotel-hotel yang biasa, ini hotel yang lebih berkelas, hotel yang berbintang. Cynthia tambah naik. Begitu juga penghasilan Alit tambah naik. Alit seneng di sini. Aku bisa nih. Aku bisa ngumpulin uang, aku bisa membuktikan orang-orang di kampung. Kalau aku di kota, aku berkembang dan aku punya uang. Tiba saatnya kembali ke tempat dukun. Saat ini kan udah ada mobil, tak perlu lagi yang namanya Alit harus menunggu di warung. Alit cukup di dalam mobil sambil tiduran nungguin Cynthia ini keluar. Nungguin Cynthia ini selesai dari dukun. Udah nyaman, udah santai, jalan lagi. Semakin hari semakin rame lagi, terus menerus seperti itu. Dan jarak ke Gopar udah mulai jarang karena Alit udah mulai nyaman di situ. Tidur juga di tempat Cynthia. Cynthia juga mulai nyaman sama Alit. Kadang Cynthia manggil Alit ini udah mulai sayang. Alit tapi kebingungan. Alit ini sebenarnya juga udah ngerasa nyaman sama Cynthia tanpa memandang pekerjaan Cynthia. Akan tetapi di sini Alit masih dilema. Aku ini kan posisinya ini hanya driver. Aku hanya seorang supir. Tapi mereka ini sebenarnya udah sama-sama nyaman. Cuma Alit masih terhantui gara-gara Alit ini sudah menunjukkan, ya kan, tanggal lahir segala macem, KTP Alit, Cynthia udah mulai tahu. Alit masih terhantui. Aku ini bakal dijadikan tumbal nggak ya ketika aku ini nanti berbuat jahat atau menurut Cynthia ini membuat sakit hati Cynthia atau apa segala macam. Alit itu masih kepikiran itu. Tetap ada sela-sela di mana Alit masih kepikiran itu. Cynthia terus-menerus mulai rame. Bahkan Alit kaget ketika Cynthia ini menumpahkan uang di tas di tempat tidur. Mas Alit coba sini. Sini sayang. Coba lihat. Buak. Alit kaget. Ya ampun Cynthia, banyak banget ini uang. Iya. Tahu sendiri kan, aku bilang juga apa? Aku bakalan terus-menerus ramai dan aku rencana ini aku lagi mau nyari rumah. Aku nyari rumah dan aku mau beli satu mobil lagi. Dan ternyata bener, Cynthia ini DP rumah gitu kan, DP rumah, nyicil rumah. Tak lama kemudian Cynthia menempati rumah baru dan membeli satu unit mobil lagi. Berarti Cynthia ada 2 mobil. Bahkan Cynthia ngomong sama Alit, ketika siang kamu mau nyari uang, ya, kamu kalau mau kerja yang lain pakai mobilku nggak apa-apa, pakai aja. Alit kebingungan di sini. Gimana? Ya tapi karena Alit udah ngerasa aku udah nyaman nih, ya kan? Aku udah nyaman, aku udah jadi orang nih di kota. Seneng pakai mobilnya Cynthia.
Singkat cerita, berapa tahun sudah nih berjalan, Alit semakin sukses dan sering tidur di tempatnya Cynthia, rumah baru Cynthia. Nah, Alit ketika ketemu Gopar, Gopar pun kaget dengan tampilan Alit yang sekarang membawa mobil. Dan Alit pun udah cerita ke Gopar, Par, mobil ini udah sering aku yang pakai. Cynthia udah pakai mobil lagi sendiri. Jadi ya gimana lah ya, aku sekarang nyaman tanpa aku harus berantem dengan orang, kerjaan gua berantem. Udah enggak lagi aku. Oh gitu Lid, ya syukurlah kalau kamu udah seneng. Tapi ingat jaga diri segala macem, pesen aku itu. Jangan mengecewakan orang yang sudah mengajak kamu. Udah Par, tenang aja Par, aku udah bisa jaga itu. Singkat cerita, tak terasa Alit bekerja sama Cynthia ini sudah hampir 4 tahun. Nah tibalah bulan puasa, Cynthia tiba-tiba ngajak ngomong Alit, Mas, ini kan udah berapa tahun kamu ikut aku. Apa kamu gak pengen ketemu keluarga kamu? Kamu pulang atau gimana? Pulang kampung mudik atau apa? Belum pantas lah aku pulang. Pokoknya aku harus ngumpulin uang terus biar aku ini bisa membuktikan sama orang kampung. Udahlah, kamu udah cukup. Nanti kalau kurang juga aku tambahin ketika kamu nanti memang niat ada kepulangan. Aku bakal nambahin uang kamu. Kamu tenang aja. Kamu pakai mobilku, Mas. Udah kamu tenang aja. Enggak lah Cynthia. Mas, aku pengen kamu pulang. Ayolah, kamu pulang lah. Ketemu sama orang tua kayak atau apa. Nah, anehnya di sini Cynthia memaksa. Mas, kamu pulang aja udah. Naikin mobilku, ayo naikin mobilku ya. Kamu pasti enak di jalanan, kamu pasti enak. Kamu nggak ngerasa capek lagi naik angkot, kamu nggak ngerasa capek lagi naik bis. Kamu enak naik mobilku. Dan nanti kamu kan di sana bisa pamer sama tetangga kamu. Oh, tapi Cynthia, aku kayak belum pantas ya pulang. Nanti aja lah, aku lagi nggak pengen pulang. Mas, aku mohon kamu pulang, ya. Aku mohon kamu pulang. Aku pengen kamu pulang. Aku pengen kamu menikmati perjalanan pulang kampung, ya. Aku mohon kamu pulang. Ada apa ini? Cynthia kayak memaksa. Keesokan hari juga sama. Cynthia maksa lagi. Ayolah, ini udah bulan puasa. Aku juga nanti pulang juga kok. Aku bakalan pulang ke kampung aku. Udah pokoknya kamu pulang aja. Tapi Cynthia, udah. Aku minta kamu pulang kampung aja. Ya. Aku menyarankan kamu pulang kampung biar ketemu sama keluarga. Iya juga ya. Apa aku harus pulang ya? Ya udahlah. Tapi masalah uang gimana Cynthia? Nah, ditambahin lagi sama Cynthia. Cynthia nambahin uang lagi. Alit ngerasa udah nih cukup kayak ini. Aku harus pulang kampung walaupun aku ini lagi nggak srek. Kalau pulang kampung ini aku belum srek, belum pas gitu. Singkat cerita ya kan, setelah dia ngerasa udah pas, ya kan, lebaran kurang berapa hari, Alit ini ngubungin Gopar. Par, rencana aku akan mudik Par, kamu mau ikut nggak? Ya mungkin lebaran kurang 2 atau 1 hari lah, aku nanti mepet-mepet aku pulang. Wah belum kepikiran Lit, nanti ya Lit ya, kabar-kabar lagi. Dan gak lama kemudian ya kan, ini lebaran hanya tinggal hitungan 2 hari lagi gitu. Alit ngasih tahu kabar Gopar lagi, Par, ini aku kayaknya besok berangkat Par, kamu mau ikut bareng, kita pulang bareng apa gimana Par? Nah Gopar bilang, kamu kesini dulu aja Lit, ya aku mau ngomong sama kamu. Nah akhirnya Alit ini datang ke tempat Gopar. Ternyata selama bulan Ramadan ya kan, tempat Gopar ini sepi. Itu karena memang sering tutup ya kan, sering dirazia atau apa segala macem. Ini yang membuat Gopar nggak ada penghasilan, pemasukan. Gopar pun cerita semua sama Alit. Jadi Gopar hanya menitipkan sebuah bingkisan. Gini aja Lit, aku hanya bisa nitipin bingkisan ini aja dari tempat aku kerja. Ini aku titip, nanti dikasihkan ke keluargaku ya Lit. Aku nitip, aku nggak berani pulang Lit dengan kondisiku seperti ini. Udahlah Par, ayo pulang bareng. Aku ada uang. Nggak lah Lit, udah aku udah biasa pulang, udah nggak apa-apa. Ini aku nitip bingkisan ini bawa ke keluargaku ya Lit ya. Ya udah kalau gitu. Akhirnya Gopar hanya menitipkan bingkisan lebaran untuk keluarganya Gopar. Nah, tibalah puasa terakhir dan besok pagi lebaran. Alit pun berangkat dari kota, ya kan? Kurang lebih jam 9 malam Alit pun mulai berangkat karena harus paginya ini sampai kampung, ya kan? Dan bisa sholat Id bersama, sholat Idul Fitri bersama dengan bapaknya gitu kan. Alit jalan nih jam 9, perjalanan bener-bener panjang dan macet gitu. Alit menikmati, akan tetapi ya kan, ini bener-bener Alit ngerasa keringat dingin keluar. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia keringat dingin keluar. Dia terus jalan gitu kan. Dia terus jalan, membawa bekal-bekal untuk ia bagian kepada saudara-saudara, begitu juga dengan bapaknya. Jalan terus dengan menggunakan mobil dari Cynthia. Nah singkat cerita ya kan, perjalanan macet panjang gitu kan. Jam 1 dini hari Alit ngerasa dia ini ngantuk.
Dia pergi ke pinggiran ya kan. Dia pergi ke pinggiran, saat itu dia berhenti di warung nyari kopi dia. Nah pada saat Alit pesen kopi ya kan, Alit ini memesan kopi, Alit ini menyeduh kopi. Biar matanya ini gak ngantuk lagi gitu kan ya, Alit mendengar ada sebuah percakapan lewat telepon. Jadi sampingnya Alit ini ada seseorang umuran se-Alit juga, seumuran se-Alit. Dia sedang telepon dengan mengatakan kepada keluarganya, "Pak, Bu, bisku dilimpah, jadi aku harus nunggu bis lagi, tapi ini udah lama banget belum dapat bis. Aku bingung ini Pak, Bu. Yo wes sabar le, kalau ada angkot atau apa, bis apa, ikut aja le yang jurusannya ini serumah," gitu kan. Ini yang seumuran dengan Alit ya kan, sampingnya Alit persis ini lagi kebingungan. Nah, singkat cerita, setelah telepon dimatikan, Alit pun tanya sama orang tersebut yang seumuran dengan Alit tadi. "Mas, numpang nanya, masnya ini mau kemana?" "Saya mau ke arah ini mas. Saya ini diturunin bis, saya ini dilimpah. Saya bingung mas, ini saya nungguin bis limpahannya, ini gak datang-datang. Saya dijanjikan saya disuruh turun di sini mas, katanya nanti bisnya ada di sini. Ternyata sudah saya tunggu dari tadi, bisnya gak nongol mas. Oh sampean mau ke arah kota ini, kota ini, kota ini." "Iya mas, saya bingung." "Udah gini aja, mumpung kita ini searah, kalau mau masnya bisa ikut saya, soalnya saya sendirian. Saya bawa mobil silakan, kalau masnya memang mau ikut silakan." "Oh gitu mas, saya ngerepotin gak mas?" Enggak apa-apa. Hitung-hitung saya ini di perjalanan saya ada temen," kata si Alit. Dan berkenalan. Kita sebut saja orang tadi yang lagi panik, kita sebut saja namanya Iwan. Hingga pada akhirnya Iwan pun ikut mobilnya Alit, gitu kan. Setelah selesai istirahat, mereka pun jalan. Saat mereka jalan, Iwan ini melihat Alit keringat dingin keluar dan Alit ini pucat. Nah Iwan ini ngomong sama Alit, "Mas Alit, maaf nih mas, Mas Alit kenapa toh mas? Apalagi sakit apa gimana?" "Loh, gimana toh mas Iwan? Emang kenapa?" "Enggak, saya lihat Mas Alit kok kayaknya pucat mas." "Nggak apa-apa kok. Saya nggak apa-apa kok mas." "Iya, saya dari tadi tuh lihat sampean itu pucat mas. Apa jangan-jangan sampean kecapean? Apa kita mau istirahat lagi mas?" "Udah, jangan, ntar aja nanti ya. Tapi kalau mas pengen istirahat lagi ya nanti saya mampir ke warung lagi." "Yaudah, saya nurut sampean aja." Memaksakan perjalanan. Singkat cerita, karena Alit memang ngerasain hal yang aneh gitu kan. Saat itu Alit ngomong sama Mas Iwan, "Mas Iwan, kalau saya berhenti dulu gimana?" "Nah dari tadi kan saya nawarin mas, kalau memang Mas Alit mau istirahat, istirahat dulu." Nah pada saat itu ya kan, mereka ini ke pinggir lagi nih, nyari warung lagi. Sempet di situ Alit muntah, ya kan. Iwan pun mijitin ya kan, biar muntahnya ini habis. Nah setelah itu udah agak mendingan, minum teh hangat manis gitu. Setelah minum teh hangat manis, melanjutkan perjalanan lagi. Nah lanjut perjalanan, singkat cerita, ini biar cepat, singkat cerita, semua sudah diselesaikan, kiriman segala macam. Begitu juga dengan Iwan udah diantar. Nah Alit pun akhirnya sampai rumah. Sampai rumah ini jam 5 subuh, Alit langsung ketok-ketok pintu. Dek. Assalamualaikum. Bapaknya ini langsung bukain. "Alit, waalaikumsalam nak." Dipeluklah si Alit. "Bapak rindu kamu nak, gimana kabar kamu?" "Baik pak, Alit kangen juga sama bapak." "Alit kamu sehat nak?" "Sehat." "Pak, Alit mau istirahat dulu pak. Nanti pagi kan sholat id bareng ya pak." Iya nak. "Kamu udah sukses ya nak, kok bawa mobil." Alit masuk ke rumah. Alit pun istirahat. Nah tibalah waktu sholat id. Bapaknya ini mau bangunin Alit tapi kagetnya kenapa? Alit ternyata sudah menggunakan baju koko, ya kan, sudah mengenakan sarung. "Ayo pak kita berangkat." "Tak kirain bapak kamu itu malah belum bangun." "Ayo pak kita berangkat." Berangkatlah. Sepanjang perjalanan bapaknya ini meluk-meluk Alit. Bapaknya ini cerita-cerita sambil senyum. Melihat putranya yang sekarang sudah berubah. Dulu benar-benar susah diatur. Sekarang melihat Alit yang sudah berubah, bapaknya ini bangga. Pergilah ke masjid. Setelah sholat Idul Fitri selesai ya kan, akhirnya Alit pun memohon maaf, meminta maaf kepada bapaknya. Nah setelah itu mereka ini menuju ke makam gitu. Mereka ini menuju ke makam karena di situ banyak orang-orang yang setelah sholat Idul Fitri gitu kan ya, pergi ke makam gitu kan. Nah mereka ini datang ke makam. Alit pun ngomong, Alit rindu sama ibu, Alit rindu sama nenek, Alit rindu sama kakek. Nah nyekar di situ kan, berdoa bersama segala macem.
ketemu orang, bapaknya juga salaman segala macem gitu kan. Nah, singkat cerita, ya kan, setelah berdoa selesai, bapaknya ini ngomong sama Alit, ayo Lit, kita pulang. Kita masih lanjut salaman-salaman sama tetangga-tetangga. Alit bilang, Alit masih pengen di sini Pak. Alit masih kangen. Alit masih rindu dengan ibu, kakek dan nenek. Alit ngomong seperti itu sama bapak. Lit, ayolah. Udah bapak duluan aja. Nanti Alit nusul. Beneran yo, takutnya bapak nanti ada warga-warga yang datang ke rumah. Gak ada bapak, malah nanti kebingungan. Bapak tak pulang dulu. Nanti kamu cepet-cepet ke rumah yo, Le. Iya Pak, bapak hati-hati. Maafin Alit ya Pak. Iya sama-sama, tapi cepet yuk ke rumah. Iya Pak. Bapaknya pulang. Nah, sesampainya di rumah, bapaknya Alit ini kaget. Kagetnya kenapa? Di depan rumah ini sudah ada Pak RT dan petugas. Dari petugas datang ke situ, dari anggota datang ke situ. Ada apa ini? Nah, itu Pak, bapaknya Alit. Ada apa Pak RT? Kok ada Pak polisi juga? Ada apa? Silakan masuk dulu. Ada apa ya? Saya kok bingung. Nah, akhirnya setelah masuk baru dijelaskan. Jadi gini Pak, Bapak bener bapaknya Alit? Iya Pak, saya bapaknya Alit. Alit bikin kasus apa Pak? Atau gimana Pak? Orang saya ini baru seneng, kok tiba-tiba ada kayak gini, ada apa lagi ya Pak? Nah, gini Pak, saya mau ngasih kabar. Ngasih kabar apa Pak? Saya kesini mau ngasih kabar Pak, kalau putra Bapak yang namanya Alit mengalami kecelakaan dan meninggal dunia Pak. Apa Pak? Maksud Bapak apa kok tiba-tiba ngomong seperti itu Pak? Lawang Alit jelas-jelas sama saya kok. Ini sekarang dia lagi di makam. Tadi sholat id bareng saya. Ngobrol-ngobrol sama saya. Ketemu sama Pak RT juga loh tadi. Kok Pak RT ini gimana sih Pak RT? Kok malah dia lagi di makam. Katanya dia lagi kangen sama kakek, nenek, dan ibunya. Kok ada kabar kayak gini, gimana sih? Dia juga pulang bawa mobil kok. Itu mobilnya di luar. Nah pada saat ngecek di luar, kaget. Gak ada sama sekali mobilnya. Loh, lah mobil kemana? Loh, lah tadi pagi ada mobil kok. Tadi pagi ada mobil. Gak ngeh. Ternyata Alit mengalami kecelakaan. Terus itu siapa? Pak RT juga menjelaskan. Pak, saya mau jelasin dulu. Enggak Pak RT. Ayo kita ke makam. Kita susul si Alit. Akhirnya ke makam. Dan ternyata pas di makam gak ada Alit sama sekali. Pak RT, saya ini tadi lihat. Saya tadi bareng sama anak saya. Saya sholat bareng, setelah itu saya ke makam bareng. Saya ini ngobrol bareng. Pak RT di sini ngomong, Pak, saya juga tadi bingung. Pagi-pagi sampai jalan ke masjid, saya lihat orang-orang juga lihat. Lu kok bapaknya Alit ngobrol sendiri? Sampai itu ngobrol sendiri Pak. Ngobrol sendiri gimana Pak RT? Saya jelas-jelas jalan dengan putra saya. Saya tepuk-tepuk pundaknya. Makanya kami itu bingung ketika sampean ini menyapa kami. Tapi sampean asik ngobrol sendiri, nggak ada siapa-siapa. Ada beberapa warga yang ngomong juga. Jangan-jangan bapaknya Alit kepikiran anaknya terus rindu terus jadinya seperti itu. Maaf yo Pak. Ya ampun Pak RT, nggak mungkin Pak RT, nggak mungkin. Jelas-jelas Alit ini pulang. Ada tasnya kok, ada tasnya. Sebentar. Masuk ke kamar, ternyata nggak ada apa-apa. Dan dari anggota pun ngomong, mari Pak, kalau Bapak mau memastikan ya, ini ada di RS ini. Akhirnya ya kan, karena pengen mastiin apa benar Alitku nggak ada, bapaknya Alit ikutlah ke RS. Perjalanan yang cukup lama, ditemani Pak RT juga. Belum terima kalau ternyata dia ini halu. Ternyata putranya sudah meninggal. Meninggalnya kapan? Dan sepanjang perjalanan, dari anggota juga menjelaskan bahwa ada 2 korban, yang 1 selamat gitu. Nah, si pemilik mobil juga sudah dihubungi untuk datang ke situ. Nah, singkat cerita, akhirnya kumpul semua di rumah sakit. Nah, pada saat itu ya kan, akhirnya langsung dibawa ke ruangan, diperlihatkan apa benar ini jenazah Alit. Lihat, bapaknya Alit langsung nangis. Alit, kok kamu bisa seperti ini? Tadi Tuhan Bapak bareng kamu. Ini kok bisa kayak gini? Bapaknya Alit gak terima. Alit ternyata meninggal. Dan belum sampai rumah. Nah ini kejadiannya gimana? Ini gimana Pak? Orang tadi bareng subuh itu pulang. Pak, jadi yang masih selamat ini Mas Iwan. Tapi Mas Iwan ini sedang dirawat. Kondisinya ini luka-luka, tapi luka ringan. Dan memberi keterangan Pak ke kami.
Akhirnya ya kan bertemu juga sama Iwan, ketemu juga sama Cynthia pemilik mobil kan. Cynthia juga ngomong, "Pak, kenalin Pak, nama saya Cynthia. Saya ini yang meminjamkan mobil untuk Alit pulang. Saya juga bingung kenapa Alit bisa seperti ini. Saya merasa kehilangan Pak." Cynthia ini ngerasa kehilangan. Nah setelah ke ruangannya si Iwan, Iwan menjelaskan, Iwan ini lukanya ini nggak parah. Ya kan, kita flashback nih. Kita flashback Mas April kasih hitam putih. Kita masuk kronologi gimana terjadinya kematian Alit. Yang bapaknya ini di rumah sudah melihat wujudnya Alit. Nah pada saat itu Iwan pun menceritakan. Iwan saat itu dilimpah. Jadi ada bis yang membawa Iwan. Bisnya ini bilang, "Pak, untuk jurusan Bapak nanti ngikut yang belakangnya. Bapak nggak usah bayar lagi. Nanti ada bis yang sama. Bisnya seperti ini, berapa jam lagi datang." Ya kan nggak lama kok, nggak lama, paling 1 jam, lama-lamanya 1,5 jam, kata kondekturnya. Nah si Iwan akhirnya diturunkan di situ, di warung itu. Tapi Iwan ini nungguin lama, ini udah hampir 2 jam lebih, kok nggak ada bis. Akhirnya telepon sama orang tua. Nah pada saat itu bertemulah dengan Alit. Alit memberikan tumpangan kepada Iwan. Hingga pada akhirnya Iwan pun ikut mobilnya Alit. Nah pada saat itu, Iwan melihat wajah Alit, ini bener-bener aneh. Ini orang kok pucat banget, kayak orang lagi sakit. Putih kebiruan gitu kan, mukanya biru gitu. Jadi kayak orang bener-bener lemah, sakit. Iwan pun bertanya kan, "Mas gak kenapa-napa?" Nah pada saat itu dipaksa Iwan untuk berhenti. Alit muntah. Muntah pertama masih aman. Memaksakan jalan lagi ya kan. Terus jalan, tak lama kemudian Alit muntah. Dan muntahnya Alit ini keluar darah. Mas Alit, ke pinggir dulu apa gimana? Mas Iwan, kenapa dada saya tiba-tiba sesak? Alit merasakan dadanya sesak. Gak lama kemudian muntah lagi. Dan tepat muntahan ketiga, ya kan, ini darah kental disertai jarum. Kenapa ada jarum? Kenapa ada jarum? Saat itu Iwan pun juga bingung, "Mas, minggir dulu Mas, minggir dulu." Nah Iwan memaksa, enggak usah, terus jalan. Saat itu kebingungan, panik, mereka ini saling panik. Iwan meminta berhenti, sedangkan Alit ini udah sempoyongan, udah nggak bisa mengendalikan mobil. Dan gak lama kemudian tiba-tiba Alit mengatakan, kok gelap. Hanya itu keluar dari mulutnya Alit. Karena tadi udah dipijitin, udah sempat berhenti gitu kan. Tapi pas jalan lagi malah muntah-muntah dan mengeluarkan jarum. Terus jalan ya kan. Dan tiba-tiba jalanan gelap. Kata Alit itu gelap. Kok gelap. Tiba-tiba Alit dikagetkan munculnya genderuwo. Genderuwo seolah-olah menghalangi kaca depan mobil, membuat Alit tidak melihat jalan. Genderuwo. Saat itu juga mobil akhirnya oleng. Mobil menabrak pembatas jalan dan langsung terjungkal di pinggiran jalan. Selokan besar di situ. Alit pun terjepit dan meninggal. Yang masih selamat hanyalah Iwan. Iwan hanya mengalami luka-luka ringan. Singkat cerita, flashback pun selesai. Terus akhirnya Iwan pun menceritakan seperti itu. Jadi kronologinya seperti itu. Akan tetapi perasaan bapaknya ini terus-menerus gak bisa terima. Karena bapaknya merasakan kalau Alit itu pulang. Tapi ternyata orang-orang saat pergi ke masjid berpapasan, orang ini melihat bapaknya Alit ini ngobrol sendiri. Ternyata yang pulang korinnya. Yang bisa melihat itu hanya bapaknya. Orang lain gak lihat. Bapaknya gak terima, di situ nangis. Di rumah sakit nangis atas kehilangan itu. Nah Cynthia ini kan mendengar penjelasan dari Iwan kan. Cynthia mendengar, berarti kematiannya seperti itu. Ada jarumnya, ada muntah darah segala macam. Ini karena siapa? Ulah siapa? Bapaknya sedih. Singkat cerita ya kan, Alit pun akhirnya dimakamkan segala macam. Semua sudah diurus Cynthia ya kan, asuransi segala macam. Nah Cynthia penasaran atas meninggalnya Alit. Gak wajar. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, Cynthia udah ngurus-ngurus segala macam. Cynthia penasaran dan pergi ke dukunnya Cynthia. Dan pada saat itu Cynthia pun menanyakan kepada Mbah Dukun. Dukun kepercayaannya Cynthia ini ditanyakan, "Mbah, ini kekasih saya meninggal. Orang yang biasa nganter saya, orang yang selalu membuat semangat saya, ini meninggal. Dan meninggalnya ini gak wajar. Ini fotonya dan meninggalnya ini katanya ini muntah, keluar jarum dan perjalanan mudik, Mbah." Nah, dari Mbah Dukun mengatakan,
Setelah diterawang gitu kan ya, Mbak Dukun mengatakan, ini dari ulah orang terdekat karena sakit hati dan iri. Kesuksesan kekasih kamu itu, si Alit lebih cepat ketimbang orang terdekatnya tersebut, sehingga membuat sakit hati. Dan pernah ada dendam, entah itu di masa dulunya, entah itu zaman sekolah atau apa. Cynthia ingat. Iya Mbak, jangan-jangan orang itu. Karena Alit pernah cerita ke saya. Jadi dulu sempet nih, ya kan, ketika Alit ini masih hidup dan tinggal bareng bersama Cynthia, Alit itu pernah cerita. Ini kan masih tebakan dari si Cynthia, akan tetapi Cynthia jadi ingat gitu. Alit itu pernah cerita, sebenarnya aku numpang di Gopar agak antara nggak enak, tapi aku paksain karena dia satu-satunya sahabat, ya kan, satu-satunya sahabat yang dimana memang saat zaman sekolah itu nakal bareng aku, walaupun dia kakak kelas, tapi selalu bareng. Tapi aku pernah tidak sengaja karena aku mah nggak ngerti pacarnya Gopar itu pernah selingkuh dengan aku. Nah sempat ketahuan, akan tetapi aku udah pernah minta maaf, tapi Gopar ini benar-benar pada saat itu mendiamkan aku. Bahkan kita sempat berantem. Berjalannya waktu akhirnya kita mulai melupakan masalah itu. Nah, ketika aku datang ke sini, Gopar ini kayak sebenarnya masih memendam itu. Tapi ya nggak tahu lah. Kita udah sama-sama bersikap dewasa. Jadi Cynthia ingat, jangan-jangan Gopar. Mbah, apa balas dendam aja Mbah? Udah balas dendam aja, pokoknya bunuh si Gopar itu Mbah. Santet aja orang itu Mbah, saya nggak mau tahu, pokoknya biar meninggal Mbah. Orang itu biar meninggal karena udah membuat saya ini hancur Mbah. Dia bukan orang sembarangan. Di belakang-belakangnya ini juga sama, ada kayak gini juga. Sama, justru nanti malah membahayakan kamu karena nanti akan saling serang. Jangan, sudah cukup. Pelaku ini juga sebenarnya nggak suka juga sama kamu, akan tetapi dia nggak bisa segampang itu untuk menghancurkan kamu. Dia mengincarnya malah justru Alit. Cynthia nggak terima di sini. Kok bisa seperti ini? Akhirnya dengan sedih Cynthia pulang. Nah dengan meninggalnya Alit, semangat Cynthia yang nyari uang, semangat Cynthia yang bekerja menjadi wanita malam, menjadi wanita penghibur, karena nggak adanya Alit, dia nggak semangat kerja akhirnya. Dia nggak semangat kerja, dia kayak udah lelah, pelan-pelan semuanya dijual. Sudahlah, percuma aku hidup juga. Sebenarnya aku udah pengen mengakhiri pekerjaanku ini, pekerjaan hina ini. Dan aku ada rencana, aku pengen menikah dengan Alit, akan tetapi semua sirna. Sudahlah. Hingga pada akhirnya semua terjual, dan di sini Cynthia bertobat. Cynthia melepas susuk-susuknya dan memilih untuk hidup di kampung karena semua sudah dijual. Cynthia lelah dengan pekerjaannya yang ia lakoni bertahun-tahun. Dan pada akhirnya memang benar, semenjak dilepasnya itu ya kan, susuk-susuk segala macam, gak ada lagi orang telepon pengen jasanya Cynthia atau apa segala macam, pengen tidur dengan Cynthia, enggak, udah. Cynthia tiba-tiba menua dengan sendirinya. Dan perubahan wajahnya ini cepat. Yang awalnya ini terlihat awet muda segala macam, menua dengan cepat. Cynthia memilih bertaubat. Jadi di sini hilangnya Alit menjadikan Cynthia juga berubah juga. Cynthia memilih hidup di kampung dan selalu mengingat Alit. Gitu. Dan akhirnya cerita ini dikirimkan ke Rian Agus Widodo di channel ini gitu. Dan cerita pun berakhir. Ternyata yang namanya Corin itu ada. Kadang-kadang datang terus kita pikir ini kan wujudnya orang, ternyata itu ada di sebuah cerita. Ternyata orangnya udah meninggal gitu, datang segala macam. Ini ternyata ada pengalaman yang seperti ini. Nah itulah ceritanya ya kan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Di sini banyak edukasi ya kan. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Intinya menggunakan susuk ini kan gak baik ya kan. Terus melawan orang tua, tidak nurut pada orang tua, terus mengambil pekerjaan yang tidak halal, ini kan tidak baik, gitu kan? Nah, jadi yang baik-baik diambil, yang buruk dibuang, ditinggalkan gitu. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman misteri, punya pengalaman horor, gitu kan ya, yang pernah kalian alami, kalian bisa share, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke channel ini. Caranya gimana? Kalian bisa kirim lewat DM Instagram atau kalian bisa kirim ke WhatsApp. Nah, cara kirim ceritanya seperti ini. Ya, kalian lihat ke handphone kalian, dikirim per paragraf atau per kalimat. Ya, dikirim satu-satu nih. Nama lengkap atau mau disamarkan, jelas kirim. Kronologi awalnya bagaimana?
Ya kan, diceritakan awalnya bagaimana. Terus ketika diteror hantu-hantunya ini bagaimana. Gitu kan. Penyelesaiannya seperti apa, dimohon untuk lengkap. Dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Agar mudah untuk dihafalkan gitu ya. Udah, semuanya jelas, oke? Dan dikasih tahu ya, maksudnya ini tempatnya mau disamarkan nggak, lokasinya mau disamarkan nggak, ini diperjelas ya, oke? Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. Tiganya 4 kali. Saya ulang, 085870433336. Nah, ini ada perbedaannya ketika mau pesen jajan atau cemilan atau merchandise raw gitu kan, kaos gitu. Ini nomornya nih ya. Kalian bisa langsung pesan ke nomor ini nih. 0812-3293-7008 gitu ya. Saya ulang, 0812-3293-7008 gitu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah pesen jajan, udah pesen merchandise, kaos segala macam. Ini udah sampai di tempatnya, dan yang belum sampai mohon bersabar gitu ya. Dan yang udah pesen saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena apa? Dengan kalian pesen merchandise, kalian pesen jajan, nanti sebagian hasilnya akan kita sumbangkan kembali gitu. Sebagian hasilnya ini di kemudian hari kita akan bikin sumbangan-sumbangan lagi. Termasuk buat teman-teman yang kalau ada iklan ini nggak di skip iklannya, nanti sebagian dari hasil iklan akan kita sumbangkan. Ya kan, kita terus menerus, kalau bisa kita harus berbagi terus menerus gitu ya. Kita berbagi bersama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, ya kan, yatim piatu, kaum duafa, janda-janda segala macam seperti itu ya, yang membutuhkan, sekali lagi yang membutuhkan. Kalau nggak kita, lalu siapa lagi gitu, oke? Nah, saya mau ucapkan banyak terima kasih ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya kan? Sehat selalu, panjang umur. Amin. Rezekinya lancar, ngalir terus deras. Amin. Amin ya. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif.